Bismillah, kali ini kita akan membahas latihan persiapan PTS kelas 10 yang meliputi materi fungi dan plantae. Kita mulai dari nomor 1. Jamur termasuk kingdom fungi, sedangkan tumbuhan termasuk kingdom plantae. Yang membedakan jamur dengan tumbuhan sehingga terletak pada kingdom yang berbeda adalah ini cari perbedaan yang paling mendasar antara jamur dengan tumbuhan. Sebelumnya, dalam klasifikasi jamur itu dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Tapi setelah diketahui bahwa jamur tidak memiliki klorofil, maka jamur memiliki kingdom yang terpisah, yaitu kingdom fungi. Jadi sudah jelas ya untuk nomor 1, karena tidak adanya klorofil. Kalau eukariotik, selain fungi, plantae, protista, dan animalia juga memiliki membran inti. Adanya membran sel, seluruh sel punya ya membran sel, karena membran sel itu adalah pelapis dari sel. Adanya inti sel ya sama, seluruh sel memiliki keduanya. Merupakan sel prokariotik. Nah, ini hanya dimiliki oleh bakteri. Kita lanjut ke nomor 2. Fulana akan memasak dengan bahan utama oncom. Saat memotong oncom, terdapat benang-benang orange halus seperti kapas yang melapisinya. Struktur oranye tersebut adalah jamur. Jamur yang terdapat pada oncom tersebut adalah, jadi kita harus mengetahui jamur yang ada pada oncom. Nah, sekarang kita lihat dulu ya nama latinnya dari A sampai E. Volvarella volvaceae ini adalah nama latin dari jamur merang. Saccharomyces itu adalah ragi. Neurospora ini yang ada pada oncom. Rhizopus oryzae ini jamur pada tempe. Lycoperdon gematum ini adalah jamur puffball. Jadi sudah jelas yang ada pada oncom itu adalah Neurospora. Nomor 3, jamur tersebut merupakan jamur yang bersifat toksik dengan nama latin. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu jamur yang mengandung racun. Warnanya jadi merah terang sehingga memudahkan manusia untuk bisa membedakan mana jamur yang beracun dengan jamur yang tidak beracun. Nah, ini adalah spesies dari Amanita muscaria. Orang yang mengkonsumsi Amanita muscaria akan mengalami keracunan makanan dan jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan kematian. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jamur yang dapat digunakan untuk pembuatan tempe terdapat pada nomor. Ingat tadi tempe, jamurnya apa? Rhizopus oryzae. Nah, Rhizopus ini termasuk golongan dari Zygomicota. Ciri dari Zygomicota itu yang ujungnya itu membulat ya. Jadi sudah jelas kalau dari gambar ini yang nomor 2. Ini Basidiomycota. Ini Zygomicota. 1, 3, dan 5 itu adalah Ascomycota. Ingat kalau Zygomicota itu yang struktur dari sporanya itu membulat. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 2. Kita pindah ke nomor 5. Berikut ini merupakan ciri-ciri suatu organisme. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh kelompok Ascomycota. Yang 1, hifa tidak bersekat. Hifa yang tidak bersekat hanya dimiliki oleh satu kelompok jamur saja. Yang hifa tidak bersekat itu adalah pada Zygomicota. Spora seksualnya conidia. Nah, ini juga ciri dari Ascomycota. Umumnya bersifat saprofit. Ini juga ciri dari Ascomycota. Memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp. Nah, ini golongan dari Basidiomycota. Jadi ciri dari Asco itu ada di nomor 2 dan 3. Nah, ini udah masuk ke kingdom plantae ya, nomor 6. Tanaman lumut, suplir, melinjo, dan rambutan dalam pengelompokannya tidak masuk ke dalam kingdom plantae karena mempunyai karakteristik khusus berupa. Nah, di sini tanaman yang disebutkan itu hanya stimulus saja ya. Inti dari pertanyaannya adalah karakteristik dari plantae. Sudah disebutkan sebelumnya yang prokariotik itu adalah bakteri. Jadi kita eliminasi untuk C dan D. Kita fokus lihat A, B, dan E. Eukariotik semuanya sama ya.
Apakah planta itu multiseluler? Ya, planta itu multiseluler karena satu individu terdiri atas banyak sel. Kalau uniseluler itu satu individu terdiri atas satu sel. Jadi sudah dipastikan jawabannya yang A. Fotoautotrof itu artinya bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Sama saja seperti fotosintesis ya. Kita pindah ke nomor 7. Pada fase gametofit, organ pada lumut yang berfungsi menghasilkan spermatozoid. Berarti yang menghasilkan gamet jantan ya, atau spermatozoid. Nah, itu sudah jelas adalah antheridium. Kalau yang gamet betina, itu archegonium, yang akan menghasilkan ovum. Protalium itu ada pada paku. Protonema itu gametofit dari lumut. Ini hanya kecohan yang A ya. Kita pindah ke nomor 8. Tumbuhan paku yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Paku, pupuk organik, karena dapat bersimbiosis dengan alga untuk mengikat nitrogen dari udara. Nitrogen itu diikat dari udara, tujuannya adalah untuk menyuburkan tanaman ya, karena nitrogen itu bisa menyuburkan tanaman. Berarti kita cari paku yang bisa bersimbiosis dengan alga untuk mengikat nitrogen. Yang tepat di sini adalah B ya, Azolla pinnata. Nomor 9. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang termasuk Pteridophyta. Pteridophyta itu nama lainnya adalah paku ya. Terdapat jaringan pembuluh. Ya, paku sudah memiliki jaringan pembuluh. Kalau yang tidak memiliki jaringan pembuluh adalah lumut. Fase dominan sporofit. Ini paku. Kalau fase dominan gametofit ini adalah lumut. Daun sejati dan belum memiliki akar batang. Nah, ini adalah lumut. Jadi sudah jelas jawabannya nomor 9 adalah 1 dan 2. Kita pindah ke nomor 10. Perhatikan ciri-ciri dan peranan tumbuhan berikut. Nah, pertanyaannya adalah Pteridophyta memiliki ciri dan peranan yang ditunjukkan oleh nomor tidak memiliki pembuluh. Nah, ini adalah ciri dari lumut. Daun muda biasanya menggulung. Ini adalah paku. Bakal biji tidak terlindungi oleh daun bunga. Berarti terbuka ya, ini ada kata tidak dilindungi. Berarti ini gimnos. Berkembang biak dengan menggunakan spora. Lumut bisa, paku pun bisa. Sporofit lebih dominan dari gametofit. Ini paku. Gametofit lebih dominan daripada sporofit. Ini lumut. Tanaman hias, nah ini paku. Jadi ada di mana nih paku? Di nomor 2, 4, 5, 7. Untuk sayuran banyak ya, paku juga bisa. Spermatobita bisa. Kalau kosmetik lebih banyak dari tumbuhan berbiji. Antiseptik itu ada juga dari paku. Baku pembentukan obat merah ya. Jadi apa aja yang sudah ditandai? 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7, 8, 10. Berarti yang paling mendekati itu yang C ya. Yang A itu karena ada satu itu kan jelas lumut ya. Jadi kita bisa eliminasi. Terus berikutnya yang ketiga itu bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, itu gimnos. Jadi kita bisa eliminasi yang ada 3. Sudah jelas jawabannya jadi yang C. Berikutnya, Platycerium cernum atau yang biasa dikenal sebagai paku tanduk rusa banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk, nah paku tanduk rusa sama kayak suplir ya, jadi dia fungsinya sebagai tanaman hias. Nomor 12, perbedaan antara tumbuhan paku dan lumut yaitu, ini perbedaan mendasar selain tidak memiliki berkas pembuluh dan masih berupa talus,
Lumut itu lebih dominan gametofit, ingat ya, lumut lebih dominan gametofit. Berarti yang lebih dominan fase sporofit siapa? Itu adalah paku. Tumbuhan lumut memiliki akar, tumbuhan paku memiliki rizoid. Ini tidak tepat ya. Tumbuhan paku tidak berklorofil, tumbuhan lumut berklorofil. Keduanya memiliki klorofil, jadi bukan jawabannya. Tumbuhan paku berbiji. Paku itu nggak berbiji. Kalau misalnya dia berbiji kan masuknya ke golongan spermatopita ya. Habitat tumbuhan paku di darat, tumbuhan lumut di air. Tidak semua ya, paku juga ada yang hidup di air. Lumut itu mostly di tempat yang lambat. Nah, berarti dari fase yang lebih dominan. Kalau paku lebih dominan fase sporofit. Sedangkan kalau lumut gametofit. Jadi jawabannya yang E. 13. Perhatikan karakteristik tumbuhan berikut ini. Berdasarkan karakteristik tersebut, kelompok tumbuhan tersebut adalah, nah berarti ada pernyataan di sini kita harus perhatikan golongan apa ini. Berakar tunggang, batang dan akarnya berkambium, berdaun sempit, tebal dan kaku, memiliki strobilus. Berakar tunggang ini bisa gimnosperme, bisa juga angios. Batang dan akarnya berkambium. Yang memiliki kambium itu angiosperme, khususnya yang dikotil ya. Berdaun sempit, tebal dan kaku. Berdaun sempit itu maksudnya berdaun jarum. Berikutnya memiliki strobilus. Nah, untuk yang poin kedua ini, selain batang dan akarnya berkambium itu dimiliki oleh dikotil, ini secara umum juga dimiliki oleh gimnos ya. Jadi kalau dilihat dari 1 sampai 4, kata kuncinya yang menunjukkan kalau dia gimnosperme adalah ada strobilus, berdaun sempit, dan akarnya tunggang. Jadi ini nunjukin banget kalau dia adalah gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. 14. Ciri-ciri yang dimiliki oleh angiosperme. Berarti kita memilih mana yang dimiliki oleh angiosperme. Angiosperme ini apa? Tumbuhan berbiji tertutup. Untuk angiosperme mengalami pembuahan ganda ya. Bedanya kalau gimnos itu kan pembuahannya tunggal. Kalau angiosperme mengalami pembuahan ganda. Bakal biji terbungkus daun buah, ya benar. Tidak memiliki bunga. Yang ini bukan ya. Karena semua angiosperme ini memiliki bunga yang nantinya dalamnya itu ada biji ya. Memiliki keping biji. Angiosperme pasti memiliki keping biji. Kan keping bijinya ada 2 jenis ya. Ada yang monokotil atau berkeping biji 1, dan ada yang dikotil berkeping biji 2. Berakar serabut. Berakar serabut bisa jadi karena di angiosperme ini ada juga yang berakar serabut, khususnya angiospermenya yang monokotil. Jadi ini bisa jadi. Sekarang kita lihat yang sudah positif itu 2, 4, dan 5 ya. Oh, ada yang di D berarti. Kalau yang ada 3-nya kita bisa singkirin, karena kalau nggak memiliki bunga itu bukan angiosperme. Ya sudah pasti jawabannya berarti yang D. Sekarang kita lihat nomor 15. Famili dari bunga mawar. Kalau famili itu ada akhiran EAE ya. Famili atau suku ada akhiran AE atau EAE. Nah, mawar di sini. Rose ya, makanya rosaceae. Kalau orchidaceae ini untuk anggrek.